Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul anggaran di bidang kredit. Pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan. Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya pada bidang kredit, anggaran memiliki peran strategis dalam memastikan alokasi sumber daya yang efisien serta mendukung pencapaian target pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Bidang kredit sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam operasional lembaga keuangan karena berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus sebagai area dengan risiko yang signifikan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran untuk bidang kredit tidak hanya bertujuan untuk memperkirakan volume penyaluran kredit, tetapi juga untuk mengatur strategi pembiayaan, pengendalian risiko, dan evaluasi kinerja kredit secara menyeluruh. Untuk selanjutnya, yaitu ada manfaat kredit bagi bank. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan yang terbesar yang berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya apabila kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada untuk menjaga solvabilitasnya sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank yang terbesar. Dengan demikian, diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat. Yang ketiga, ada kredit dapat dipakai sebagai alat yang sangat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain. Bahkan saat ini ada suatu pameo yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah membayar. Yang terakhir yaitu adalah dengan menyalurkan kredit akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain. Di samping manfaat kredit bagi bank, dalam melaksanakan pemberian kredit juga perlu direncanakan sebaik-baiknya, yaitu dalam bentuk anggaran. Nah, berikut ini perencanaan pemberian kredit dalam bentuk anggaran. A. Arti penting perencanaan dan anggaran kredit. Yang pertama, adanya persaingan usaha yang semakin intensif. Persaingan antar bank semakin ketat karena jumlah bank dan lembaga keuangan lain yang memberikan kredit meningkat pesat. Yang kedua, perkembangan geografis usaha bank. Untuk memberikan pelayanan baik kepada nasabah, bank akan membuka banyak cabang di tingkat regional, nasional, dan internasional. Bisnis bank tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi juga mencakup negara lain secara langsung atau lewat nasabahnya yang memerlukan perencanaan yang baik. Yang ketiga, perkembangan perekonomian yang cepat. Dengan perkembangan teknologi, batas negara semakin kabur, menyebabkan globalisasi perdagangan dunia yang semakin jelas setiap tahun. Pemberian kredit harus mengacu pada perkembangan ekonomi menuju perdagangan internasional. Selanjutnya, yang keempat ada perubahan kebutuhan jasa bank. Dengan perkembangan perekonomian internasional, perbankan perlu menyediakan produk kredit dan derivatif yang beragam untuk dapat memuaskan para nasabahnya. Yang kelima, perubahan instrumen dan financing method. Dulu nasabah hanya meminta cash loan, kini banyak kebutuhan non-cash loan untuk membackup kegiatan perdagangan efisien. Yang keenam, ada biaya operasional yang semakin tinggi. Dengan meluasnya kegiatan usaha bank dan terbatasnya sumber dana, biaya operasional jasa bank terutama perkreditan akan semakin mahal. Biaya ini perlu ditekan dan dimanfaatkan secara optimum melalui perencanaan dan anggaran kredit bank. Yang terakhir ada perkembangan organisasi bank. Untuk melakukan bisnis perbankan yang efisien, sistem organisasi dan prosedur kerja perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Perubahan organisasi perlu direncanakan dengan baik melalui anggaran bidang kredit, dengan perhatian dalam perencanaan kredit dan anggarannya. Baik, bank diharapkan memperoleh manfaat seperti perbaikan profit, alokasi sumber dana yang tepat, kejelasan sasaran usaha, perbaikan sistem pengawasan, dan lain-lain. Selanjutnya, perencanaan pemberian kredit dalam bentuk anggaran. Yang B, faktor-faktor volume anggaran. Faktor-faktor volume anggaran kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal bank, dan yang kedua ada faktor eksternal bank. Yang pertama, faktor internal bank merupakan faktor yang mempengaruhi volume kredit yang dianggarkan. Antara lain, berikut ini penjelasan dari faktor internal bank.
Yang pertama ada sifat usaha segmen pasar bank itu sendiri. Setiap bank menetapkan segmen pasar seperti corporate banking dan retail banking dengan skala kredit berbeda. Untuk bank dengan segmen corporate tertentu mempunyai skala pemberian kredit dengan volume yang besar dibandingkan dengan bank yang berorientasi pada consumer banking. Yang kedua ada financial position. Ekspansi kredit suatu bank dibatasi pada 6 hal, yaitu yang pertama ada capital adequacy ratio, ada aktiva tertimbang menurut risiko, loan to deposit ratio, net open position, maksimum legal lending limit, dan persentase pencapaian pemberian KUK atau kredit usaha kecil. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga source of fund. Bank dalam memberikan kredit bergantung pada sumber dana, akses pasar, dan biaya yang memungkinkan margin. Yang keempat ada kualitas aktiva produktifnya, kemampuan ekspansi kredit dan lambang dipengaruhi oleh kualitas kredit saat ini. Aktiva produktif yang rendah dapat mengakibatkan bank harus menyimpan cadangan besar, mengurangi laba, dan menghambat ekspansi. Untuk ekspansi 100 juta, bank perlu menyediakan modal 8 juta. Yang kelima, ada faktor-faktor produktif yang tersedia di bank. Untuk melakukan ekspansi kredit pada tahun yang akan datang, bank perlu memperhatikan faktor-faktor produksi seperti kualitas personel, fasilitas fisik, prosedur sistem, perangkat lunak, manajemen, dan praktik bisnis yang baik. Faktor-faktor volume anggaran kredit yang kedua yaitu ada faktor eksternal bank, yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi ekspansi kredit yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang. Antara lain, berikut ini penjelasan dari faktor eksternal bank. Yang pertama ada past, present, and future competition. Tingkat intensitas persaingan antar bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya dalam proses pemberian kredit akan menentukan market share dari bank yang bersangkutan dalam memasarkan kreditnya. Yang kedua ada forecast of economic and business activity. Perkembangan perekonomian dan perdagangan baik pada tingkat regional maupun nasional serta tingkat internasional akan sangat mempengaruhi permintaan sumber dana dari para usahawan kepada bank. Yang ketiga ada substitusi sumber dana yang ada. Kebutuhan dana usahawan mempengaruhi permintaan kredit, termasuk dari pasar modal, leasing, dan factoring asuransi yang akan mempunyai dampak serius terhadap volume kredit yang akan dipasarkan pada tahun yang akan datang. Selanjutnya yang keempat ada karakteristik usaha nasabah. Bank memiliki segmen pasar yang berbeda yang menghasilkan nasabah debitur dengan kebutuhan bisnis yang berbeda. Ini mempengaruhi sumber dana yang diperlukan. Debitur kredit investasi memerlukan berbagai jenis kredit, tetapi tidak untuk debitur KPR. Yang kelima ada situasi sosial politik. Keamanan, ketertiban sosial, dan kestabilan politik sangat mempengaruhi iklim investasi. Tingginya iklim investasi meningkatkan permintaan kredit, menguntungkan bank dalam ekspansi produk. Yang terakhir yaitu peraturan moneter yang berlaku. Kredit berhubungan dengan inflasi, dibalik itu situasi money policy diperlukan untuk mendorong tingkat investasi, memajukan sektor usaha tertentu. Dengan demikian, rencana dan anggaran kredit juga perlu menyimak peraturan-peraturan moneter yang akan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian penjelasan mengenai anggaran bidang kredit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.